Shalom, selamat pagi Bapak Ibu serta saudara yang dikasih oleh Tuhan. Selamat memasuki hari yang baru di awal minggu ini. Kiranya saat ini kita sekalian dalam keadaan baik dan diberkati oleh Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan renungan, marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang Maha Kasih, kami sungguh bersyukur atas kebaikan dan kemurahan-Mu, karena Engkau Tuhan yang selalu melimpahkan berkat-Mu kepada kami, sehingga kami pada pagi hari ini dalam keadaan baik. Itu semua kami alami karena anugerah-Mu, ya Tuhan. Terima kasih untuk setiap penyertaan dan pertolongan Tuhan. Jika saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu, kami memohon Tuhan mengurapi kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami dapat mengerti dan memahami apa yang Tuhan sampaikan kepada kami melalui firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sambut berkat firman-Mu. Amin. Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, bacaan firman Tuhan saat ini diambil dari TB2, Kitab Wahyu pasal 3, ayat 14 dan 20. Demikianlah sabda Tuhan. Tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia. Inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, sumber dari ciptaan Allah. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk menemui dia dan makan bersama dia dan ia bersama aku. Tema renungan saat ini adalah jangan tutup pintu untuk Tuhan. Bapak Ibu serta saudara yang dikasih oleh Tuhan, kota Laodikia merupakan pusat perbankan dan bisnis penukaran uang yang makmur. Karena letaknya sangat strategis, kota ini juga merupakan pusat perdagangan pada zaman Romawi. Kota ini terletak di lembah sungai Likus yang lebar, maka kota ini pun dikelilingi oleh tanah yang subur, sehingga menghasilkan banyak rumput untuk domba dan juga wol. Wol hitam yang berkilau adalah hasil produksinya yang terkenal. Tidak hanya itu, Laodikia juga terkenal sebagai pusat pengobatan, dan yang paling terkenal adalah obat matanya. Laodikia sungguh kota yang hebat. Dengan apa yang mereka miliki, mereka merasa sangat mampu untuk berdiri sendiri tanpa bantuan dari pihak manapun. Terbukti ketika gempa bumi hebat pada tahun 60 Masehi menghancurkan kota-kota di Asia kecil, Laodikia menolak bantuan finansial dari Kekaisaran Romawi. Kehebatan secara fisik membuat jemaat Laodikia merasa hebat secara rohani, sehingga membuat mereka tidak membutuhkan seorang pun untuk menolong mereka bertumbuh dan berkembang di dalam kerohanian mereka. Bahkan Tuhan sekalipun tidak. Ini dibuktikan dengan suratnya kepada jemaat di Laodikia, di mana dalam suratnya itu Tuhan memberikan kesempatan kepada jemaatnya ini untuk membukakan pintu baginya yang masih setia menunggu di depan pintu. Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, bagaimanakah dengan kita? Apakah saat ini kita merasa hebat dengan apa yang kita miliki? Merasa bangga terhadap diri sendiri ketika kita berhasil mencapai sesuatu atau memiliki sesuatu dalam hidup karena telah bekerja keras, dan itu kita anggap merupakan hal yang wajar sebagai bentuk apresiasi kita terhadap diri sendiri. Namun jangan sampai kita kehilangan kontrol terhadap diri sendiri yang nantinya dapat mengubah rasa bangga itu menjadi kesombongan. Menyombongkan hal-hal secara fisik saja merupakan kekejian di mata Tuhan, apalagi jika kita merasa sombong secara rohani. Saat kita merasa bisa, merasa sukses, merasa kaya akan pengetahuan firman Tuhan,
saat kita merasa sibuk melayani Tuhan dan diberi karunia-karunia rohani yang spektakuler, maka saat itu juga kita patut berhati-hati. Jangan-jangan semuanya itu membuat kita tidak lagi membutuhkan Tuhan. Mari, selidikilah hati kita. Tetaplah rendah hati dan jangan sombong. Mari, kita bangun karakter rendah hati agar kita tidak jatuh pada kesombongan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, kami sadar bahwa kami rentan terhadap kesombongan. Untuk itu kami memohon agar Roh Kudus-Mu Tuhan masuk di dalam hati kami, agar membimbing dan memberi nasihat kepada kami ya Tuhan, agar kami dapat berjalan seturut dengan kehendak-Mu. Bapa yang Maha Kasih, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Berkatilah bangsa kami, agar dapat menjadi bangsa yang semakin bijaksana dan tidak mudah terprovokasi oleh kelompok orang-orang yang tidak bertanggung jawab, yang hanya memikirkan kelompok dan kepentingannya sendiri. Tolonglah agar semakin banyak orang yang memiliki karakter baik di negeri kami ini. Bagi mereka yang mengalami permasalahan dan kesulitan hidup, kiranya Tuhan membimbing mereka supaya mereka mampu menemukan jalan keluar. Kiranya Tuhan berkenan hadir untuk menolong dan memberkatinya. Kami berdoa bagi mereka yang terbaring sakit, kiranya Tuhan berkenan hadir untuk menolong dan menyembuhkannya. Bapa yang Maha Baik, kami ingin menyerahkan setiap rencana dan aktivitas kami hari ini kepadamu. Sertai aktivitas kami hari ini. Apapun yang kami kerjakan, biarlah Tuhan memberkati, sehingga segala sesuatu yang kami kerjakan boleh berkenan di hati Tuhan. Demikian juga supaya apapun yang kami kerjakan boleh mendatangkan berkat dan sukacita, tidak hanya bagi diri kami, namun bagi setiap orang yang boleh kami jumpai sepanjang hari ini. Terima kasih Bapa yang Maha Baik, kami serahkan seluruh doa dan permohonan kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, kiranya firman Tuhan dan renungan hari ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Haleluya.